Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Reni Ristik kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, pokoknya cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, setiap hari kita akan ngobrol segala sesuatu yang viral, yang menarik dan juga bermanfaat tentunya. Nggak cuma untuk saya pribadi, tapi juga untuk pemirsa TVmu menyaksikan. Dan hari ini obrolan kita seperti biasa sangat bermanfaat, terutama bagi para ibu-ibu rumah tangga, tentang catering. Tapi kali ini cateringnya nggak cuma untuk catering orang dewasa, tapi kita akan bahas tentang catering anak. Nah, saya juga tidak sendiri. Kali ini saya ditemani bersama dua orang teman saya, narasumber saya, yang sudah ada. Karena hari ini kita Zoom, jadi saya mau menyapa dulu dua orang narasumber saya. Assalamualaikum Irna. Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah baik ya. Dan satu lagi ada Mbak Ica. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Gimana kabarnya Mbak Ica? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat dan baik ya. Nah, ini Mbak Ica dan Mbak Irna ini adalah mereka berdua owner Kidi. Kidi ini adalah salah satu catering anak yang ngehits banget di daerah Jabodetabek. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang catering anak dan sebenarnya dulu tuh seperti apa sih Kidi ini sendiri. Nah, berbicara tentang menu makanan anak, tadi seperti yang udah saya bilang, kalau kita akan membahas tentang catering sehat anak, saya sudah ada Mbak Irna dan juga Mbak Ica ini selaku owner dari Kidi. Saya mau tanya langsung aja, nggak boleh basa-basi lagi. Halo Mbak Irna. Ya Mbak Ya, Reni. boleh diceritain gak sih sama kita semua yang lagi menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah ini, sebenarnya Kidi itu awalnya gimana ceritanya bisa sampai terjun ke catering anak? Ya, untuk Kidi sendiri sebenarnya ini adalah tempat penitipan anak. Kami bergerak di bidang jasa penitipan anak, di mana saat orang tua bekerja, anak-anak dititipkan di Kidi. Di Kidi sendiri, anak-anak ini belajar juga sesuai dengan tahapan usianya. Mereka mendapatkan motorik dan juga motorik halus dan kasar. Anak-anak di sini juga mandi, berinteraksi sosial, bermain dengan teman-temannya, dan juga makan. Makan anak-anak ini 3 kali sehari dan 2 kali snack. Seperti itu Mbak Reni untuk seperti hari-hari biasanya anak-anak. Untuk program sendiri anak-anak untuk hari Senin dan hari Rabu anak-anak mengaji, hari Selasa dan Kamis anak-anak ada program untuk peningkatan stimulasi mereka. Untuk di hari Jumat mereka bersama teman-teman akan berstorytelling bersama dengan guru dan juga tante-tante pengasuhnya. Anak-anak ini Kidi sendiri beroperasi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan sampai anak-anak datang, saat anak-anak dijemput, mereka sudah selesai mandi, mereka juga sudah makan semuanya. Jadi saat orang tua jemput, mereka sudah wangi lagi, sudah tidur siang, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku simpulkan, sebenarnya awal muasal catering Kidi ini justru bukan dari catering makanan anak, justru sebenarnya awal muasalnya adalah dari tempat penitipan anak yang akhirnya berkembang bisnisnya menjadi catering makanan sehat, kurang lebih seperti itu ya? Iya, betul Mbak Reni. Karena untuk catering makanan anak sendiri ini awalnya berawal dari masa pandemik yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia. Oke, aku mungkin mau ke Mbak Ica sekarang. Ini kan awalnya tempat penitipan anak gitu, terus tiba-tiba langsung beralih jadi catering sehat anak. Ini mungkin sebenarnya saling beririsan gitu. Karena juga pasti di tempat penitipan anak juga pasti memang ada menu-menu yang diberikan gitu. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah deh fokus aja ke cateringnya dulu deh. Ini memang karena anak-anak yang dulu di tempat penitipan anak ini masih berlanjut untuk akhirnya dikirimin makanan atau seperti apa sebenarnya? Jadi awalnya itu kami semua pasti shock ya Mbak ya dengan adanya kejadian pandemik ini.
pada saat pertama kali Jakarta menerapkan PSBB, pada saat itu juga jumlah anak yang memasuki daycare itu berkurang secara drastis. Nah, kami juga mempunyai beberapa langkah pada saat itu, memikirkan sepertinya pandemik ini akan berlangsung sangat lama. Maka kita harus memikirkan diversifikasi usaha di mana jasa daycare sudah tidak akan bisa kita lakukan lagi. Akhirnya kita berpikir, ya sudah kalau seperti itu kita coba yuk untuk catering anak. Karena pada saat itu memang orang tua sudah membayar bulanan secara full, tapi di pertengahan bulan Maret mereka harus off, sehingga mereka masih memiliki hak ya, secara ya kita bisa bilang mereka masih memiliki hak 2 minggu ke belakang kami mengirimkan catering kepada anak-anak yang ada di rumah. Nah, berawal dari situ, ketika anak-anak kita kirimkan catering ke rumah, ternyata kita mendapatkan respon juga dari non-member Kiddy Daycare. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka catering secara umum, terbuka bagi orang internal maupun eksternal dari member Kiddy ini sendiri. Seperti itu Mbak awal mulanya Mbak. Kenapa pada akhirnya kami memutuskan yuk kita mencoba catering anak saja. Pertama karena siapa sih orang tua yang tidak shock ya dengan keadaan dari yang awalnya office tiba-tiba harus bekerja di rumah, lalu tidak mempunyai support system di rumah, dan membuat makanan anak itu adalah salah satu kegiatan yang cukup menguras energi juga ya Mbak, dan juga menguras pikiran. Dengan memberikan catering anak yang mudah untuk diolah, paling tidak Kiddy sudah memberikan kemudahan kepada para ibu di rumah yang sedang melakukan work from home. Itu sebenarnya cikal bakal kenapa sih kok kita ada catering anak di Kiddy Daycare. Oke, cukup menarik ya. Berarti sebenarnya di satu sisi pandemi mungkin membuat Kiddy Daycare-nya berhenti untuk sementara waktu, tapi di sisi lain ternyata ada bisnis yang bisa dikembangkan juga gitu. Nah, ngomongin tentang, aku masih membahas tentang catering anak karena bagaimanapun juga menu anak itu kan penting gitu, apalagi anak-anak gimana ya di pandemi ini harus lebih intens diperhatikan kesehatannya gitu. Kalau dari Kiddy Daycare sendiri gitu kemarin waktu untuk memutuskan untuk ya udah deh kita bikin catering anak, itu ada riset dulu nggak sih menu-menu makanannya kah yang disesuaikan dengan era pandemi, mungkin harus nih kayak kita harus bikinin kayak gini biar jauh lebih sehat atau seperti apa gitu. Ada nggak riset sebelumnya? Iya, kalau untuk menunya sendiri di Kiddy ini kita sudah ada menu yang setiap harinya, setiap bulannya itu diberikan kepada orang tua. Menu Kiddy ini dari hari Senin sampai hari Jumat selama 1 bulan penuh dibuat dan diberikan kepada orang tua. Dari menu-menu ini, orang tua bisa melihat apakah anak-anaknya ada alergi atau tidak. Kalau tidak ada alergi, bisa mengikuti dengan menu yang sudah ada. Tapi kalau dari menu yang kami berikan, misalnya anak-anak ini ada alergi ikan atau seafood, orang tua bisa menginformasikan, Mbak, untuk yang hari Senin anakku tidak bisa makan katakan ikan lele gitu, bisa nggak diganti dengan ayam atau menu yang lain? Oh ya, itu bisa seperti itu untuk yang menu bulanan sebelumnya di Kiddy. Nah, untuk ya, jadi selama pandemi ini pun kita tidak sudah mengikuti dengan menu yang sebelumnya, tapi bentuknya pun rumahan gitu, yang mudah diolah oleh orang tua itu sendiri. Menu ini kita buatnya per minggu, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat dengan menu sarapan yang sama dari hari Senin sampai Jumat. Untuk menu dari makan siang dan juga makan sorenya itu dibuat berbeda setiap harinya. Untuk porsinya pun juga kami sangat banyak yang bisa dimakan untuk 2 kali makan, bahkan orang tuanya pun juga bisa ikut makan. Terkadang seperti biasa. Itu Mbak Reni. Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya anaknya saja yang
memesan gitu. Jadi boleh deh 2 porsi untuk orang tua juga gitu Mbak Reni. Oke, wah itu luar biasa ya berarti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar tentang catering anak karena konon katanya tadi udah sempat dikasih bocoran tuh orang tua juga ternyata bisa konsumsi dan itu katanya juga jadi bisnis baru lagi di Kidi. Nah seperti apa sih ceritanya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.